Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam sehat untuk saudaraku semua dimanapun saja kalian berada. Bismillah. Insya Allah kami akan kembali berbagi tips sehat, berbagi tips sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketakwaan. Nah, untuk tips sembuh kali ini, sembuh untuk penyakit lumpuh pada sebagian tubuh. Namun sebelumnya, saya akan sedikit menjelaskan apa jenisnya dan apa penyebabnya. Ada lumpuh yang dikarenakan karena adanya gangguan syaraf di area tertentu, misal pada lutut, pada pinggang, pada tangan, atau pada leher, atau sering juga disebut syaraf kejepit. Nah, ada juga lumpuh yang disebabkan karena adanya pembuluh darah pada otak yang mengalami penyumbatan atau pecah. Akibatnya, aliran darah dan oksigen tidak lancar yang berdampak matinya sel atau jaringan. Jika masalahnya ada di otak kanan, maka yang lumpuh bagian tubuh sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Jika masalahnya ada di otak kiri, maka yang lumpuh bagian tubuh sebelah kanan. Nah, jenis lumpuh ini sering juga disebut sebagai stroke. Nah, di video saya kali ini saya akan fokus membahas jenis lumpuh karena adanya penyumbatan pada syaraf otak atau stroke. Maka mohon simak sampai habis agar lebih paham. Lalu bagaimana dalam sudut pandang ilmu agama kita menyikapi jenis penyakit stroke ini? Ya, jenis lumpuh ini. Saudaraku, sebagaimana yang sama-sama kita tahu, pada hakikatnya semua penyakit itu datangnya dari Allah. Penyebabnya dari diri kita sendiri. Sebagaimana pada video saya sebelumnya, saya sudah sedikit menjelaskan tentang cara mudah mendiagnosa penyebab penyakit dalam diri kita. Ya, secara garis besar, tubuh itu dibagi menjadi 4. Batasnya adalah leher. Leher ke atas itu disebut wilayah dunia, leher ke bawah wilayah akhirat, sebelah kanan yaitu hablum minanas atau hubungan kita dengan manusia, sebelah kiri yaitu hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Nah, lumpuh sendiri kami kategorikan menjadi 3. Ada lumpuh yang hanya di area kepala, misal pada wajah, pada mata, pada mulut. Nah, ada juga lumpuh yang pada tangan. Dan yang ketiga, lumpuh separuh tubuh, baik pada area kepala, pada area tangan, atau kaki. Tentu ketiga jenis ini penyebabnya beda-beda. Nah, penyebab utamanya adalah karena ketidakmampuan kita dalam mengontrol marah. Orang yang gampang marah-marah, dikit-dikit marah, ini berpotensi besar terkena penyakit lumpuh atau stroke. Itulah kenapa dalam dunia medis, hipertensi atau darah tinggi adalah salah satu faktor utama terjadinya penyakit stroke. Yang kedua adalah adanya rasa jengkel atau dendam yang terus dirasakan. Orang yang seperti ini, kolbunya bergejolak, jantungnya bergejolak, hatinya bergejolak, jiwanya bergejolak. Hidup dipenuhi dengan prasangka-prasangka buruk. Nah, jika lumpuhnya pada wajah sebelah kanan, baik pada mata ataupun mulut. Nah, wajah sebelah kanan, wajah adalah area dunia. Sebelah kanan adalah hablum minanas. Itu karena adanya sifat iri dengki
kepada kesuksesan atau keberhasilan orang lain. Misal nih, ada orang lain yang beli atau punya sesuatu, kita iri. Orang yang lebih sukses, kita iri. Merasa tidak terima, merasa tersaingi, suzon kepada kebaikan-kebaikan, keberhasilan, kesuksesan orang lain. Nah, orang-orang yang masih memiliki sifat seperti ini, masih memiliki kebiasaan seperti ini berpotensi besar terkena penyakit lumpuh pada wajah sebelah kanan. Nah, jika lumpuhnya pada wajah sebelah kiri, baik pada mata ataupun mulut, nah ingat, wajah adalah area dunia, sebelah kiri adalah hablum minallah. Itu karena adanya sifat rasa kurang bersyukur atas rizki dan nikmat dari Allah, suuzon dengan rahmatnya Allah, merasa Allah tidak adil pada dirinya. Misal, berapapun rizki yang Allah berikan, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup, menggerutu, bertutur kata yang tidak baik. Segini doang, cukup buat apa? Ini salah satu contohnya. Maka saudaraku, jika kita memiliki sifat-sifat seperti ini, segeralah rubah, karena ini berpotensi besar terkena penyakit lumpuh pada wajah sebelah kiri. Ya. Dan jika lumpuhnya pada tangan kanan, nah, tangan itu masuk ke wilayah akhirat, sebelah kanan yaitu hablum minanas. Itu bisa dikarenakan karena mengambil hak orang lain, mencari untung untuk diri sendiri, namun mengambil hak atau merugikan orang lain. Misal korupsi, mencuri, ya. Jika melakukan kesalahan, nunjuknya atau nuduhnya itu ke orang lain. Misal kita melakukan kesalahan nih pada pasangan kita nih, justru dengan segala alibi malah menyalahkan pasangan, nuduh pasangan yang melakukan kesalahan. Nih, orang-orang yang sering memutarbalikkan fakta, sering tidak mengakui kesalahan tapi justru menyalahkan orang lain yang salah, ini berpotensi besar terkena lumpuh atau stroke pada tangan sebelah kanan. Dan jika lumpuhnya pada tangan sebelah kiri, tangan area akhirat, kiri hubungannya dengan Allah, itu bisa dikarenakan karena memiliki sifat pelit, ya, memiliki sifat kikir, enggan bersodakoh, namun membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak baik. Misal untuk berjudi, untuk bermaksiat, untuk mabuk-mabukan, untuk pasang togel, atau mungkin ikut main game slot itu ya. Nah, maka hati-hati nih orang-orang yang suka seperti ini. Segeralah bertobat sebelum Allah azab. Atau bisa juga seperti ini, dalam keadaan lagi nggak punya uang, ya, padahal harus ada istri atau anak yang harus dinafkahi, tapi uang itu lebih dipentingkan untuk membeli rokok daripada menafkahi keluarga. Ini juga salah satu penyebabnya, ya. Maka hati-hati orang-orang yang sering seperti ini. Segeralah bertobat, segeralah minta ampun kepada Allah, ya, sebelum Allah datangkan azab. Nah, lalu bagaimana jika lumpuhnya pada kaki kanan? Kaki adalah wilayah akhirat yang berhubungan dengan manusia. Salah satunya adalah memutus silaturahim, baik itu dengan keluarga, dengan saudara, dengan tetangga, dengan sahabat, dengan teman, dengan rekan kerja, atau dengan orang lain. Benci kepada seseorang, dendam kepada seseorang, bermusuhan sampai memutus silaturahim. Jika kita mengalami hal seperti ini, segeralah minta maaf dan memaafkan. Segera rajut kembali silaturahimnya. Bisa juga karena kaki kita ini pernah dipakai untuk membunuh, menyakiti, menyiksa, merusak makhluk Allah yang lain. Misal menendang binatang, membunuh binatang atau tumbuhan, ya. Hal-hal seperti ini tuh berpotensi besar mendatangkan musibah atau penyakit seperti itu. Nah, jika lumpuhnya pada kaki sebelah kiri, perkara akhirat
yang hubungannya dengan Allah, yaitu adanya perjalanan hidup di dunia yang merusak dan merugikan baik dunianya ataupun akhiratnya. Melakukan dosa-dosa besar, dosa-dosa kemusyrikan, terus dosa-dosa kemunafikan, dosa kemaksiatan, dosa kezoliman. Ini ya, kurangnya mendekat kepada Allah, seperti jarang datang ke masjid, atau mungkin malah gak pernah datang ke masjid, datang ke majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis zikir. Padahal dengan kita datang ke masjid, sering ke majelis-majelis ilmu, sering ke majelis-majelis zikir, ini bisa jadi obat segala macam penyakit dan solusi untuk semua permasalahan hidup kita. Makanya orang yang terkena stroke atau lumpuh sebelah kiri, kalau pengen cepat sembuh, paksa diri kita, seret jasad kita untuk datang ke masjid-masjid, datang ke majelis-majelis ilmu, datang ke majelis-majelis zikir. Insya Allah duduknya saja, insya Allah sudah jadi obat. Namun kalau ke masjid jangan cuma duduk, ya, usahakan untuk beribadah. Gak apa-apa kalau sambil duduk, ya. Nah, jika stroke-nya full nih, atau lumpuhnya ini full, setengah tubuh, setengah badan, ya, tinggal digabung-gabungin yang tadi itu ya. Baik dari wajah, tangan, kaki, sebelah kanan ya sebelah kanan, sebelah kiri ya sebelah kiri. Itu tinggal digabung-gabungin aja. Lalu bisa nggak lumpuh seperti itu tuh bisa sembuh? Stroke ini bisa sembuh? Bisa nggak? Nah, gini saudaraku, saya yakin dan hakul yakin, baik firman Allah dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, bahwa semua penyakit ada obatnya. Semua penyakit bisa disembuhkan selagi kita mau mengakui kesalahan-kesalahan kita kepada Allah, mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, dan kita bertobat yang sungguh-sungguh kepada Allah. Perbaiki hubungan kita dengannya, yang hanya kepadanya kita semua akan kembali, yang hanya kepadanya kita semua menyembah, yang hanya kepadanya kita meminta pertolongan dan perlindungan, sehingga kita tidak bergantung kepada siapapun, melainkan hanya kepada Allah. Yakinlah, dialah Allah, Rob yang maha cinta, dialah Rob yang maha kasih tanpa pilih kasih. Kembali lagi, tinggal bagaimana kitanya. Mau nggak kita mendekat, mau nggak kita taubat. Yang punya obat itu Allah, yang punya sembuh juga Allah. Kok enggan mendekat kepadanya? Inilah ciri-ciri orang-orang yang sombong kepada Allah. Nauzubillah. Maka saudaraku, jika mengalami penyakit seperti ini, ikhtiarkan menjemput sembuh dengan berbekam. Bekam untuk titik stroke. Insya Allah para terapis bekam paham. Dibekam di area kepala agar sumbatan-sumbatan pada syaraf bisa lancar kembali. Kemudian ikhtiarkan juga dengan makan bawang putih mentah 1 atau setengah siung. Dikunyah langsung itu jauh lebih baik. Kalaupun gak kuat, bisa diulek dulu atau diiris tipis-tipis, tambahkan air langsung diminum setiap pagi atau sebelum tidur. Usahakan perut sudah diisi makanan terlebih dahulu. Ya, kalau pagi misal kita sarapan jam 7 atau jam 8, ya makan bawang putihnya jam 9 atau jam 10. Kalau semisal malam kita makan jam 7 atau jam 8, sama. Sebelum tidur jam 9 atau jam 10 kita makan bawang putih. Alhamdulillah, dengan ikhtiar seperti ini, ada beberapa kasus pasien-pasien yang dengan penyakit-penyakit stroke seperti ini datang ke tempat kami arahkan orang tersebut untuk bertobat yang sungguh-sungguh kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kemudian memperbaiki hubungannya dengan orang-orang terdekat, dengan orang-orang sekitar, atau dengan orang-orang yang mungkin pernah ia melakukan kesalahan. Kemudian ikhtiarkan dengan berbekam. Saya arahkan ikhtiar untuk memakan bawang putih. Alhamdulillah, tidak sedikit di antara mereka yang mendapatkan pintu kesembuhan dari Allah. Bismillah. Semoga dengan teman-teman yakin dengan cara-cara seperti ini, insya Allah banyak kebaikan untuk semua.
Yakinlah saudaraku, sebaik-baik obat bukanlah dari seberapa mahal harga yang harus kita tebus, bukan seberapa mahal harga yang harus kita bayar. Sesungguhnya sebaik-baik obat itu ada dalam diri kita. Kunci untuk memiliki obat tersebut adalah kebersihan hati kita. Kedekatan dan keyakinan kita kepada Sang Pencipta itu adalah kuncinya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jemputlah sembuh dengan sembuh yang berkah, sembuh yang diiringi dengan meningkatnya keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Insya Allah saudaraku, pintu kesembuhan luas, pintu kesembuhan dekat. Ya, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ya, sekian video dari kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan lewat kolom komentar atau mungkin bisa ditanyakan langsung lewat WA saya. Nomor WA ada di deskripsi. Sekian, salam cinta untuk saudaraku. Salam sehat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.